Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan channel Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Baik sahabat, pada kesempatan ini saya ingin sekali membagikan sebuah laporan kasus. Laporan kasus ini cukup penting karena kasus ini terjadi banyak di masyarakat dan masyarakat sebagian besar masyarakat tidak mengetahui ini dan dianggap sakit biasa gitu ya. Padahal penyakit ini cukup serius sebenarnya. Jadi sebuah kasus berupa penata laksanaan infeksi rongga mulut Ludwig angina yang ditulis oleh Dr. Gigi Muhammad Irfan Rasul dan Dr. Gigi Neti N. Kahulusan. Beliau berdua adalah dosen Departemen Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Makassar. Baik sahabat, kita langsung saja. Seorang bapak-bapak berumur 56 tahun, qadarullah sedang menghadapi ujian ini ya, datang ke rumah sakit dengan keluhan utama terjadi pembengkakan pada bagian bawah wajah disertai dengan kesulitan membuka mulut. Dari anamnesis, pasien memiliki riwayat sakit gigi belakang bawah kanan dan demam sekitar 9 hari sebelumnya, disusul pembengkakan di pipi kiri dan kanan, leher, dan sukar membuka mulut. Pasien telah berobat ke puskesmas, tapi malah semakin bengkak sehingga dirujuk ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan fisik diperoleh tensi pasien 130/80, nadi 108 kali per menit, dengan temperatur suhu badan 38 derajat Celcius, respirasi 30 kali per menit. Dari hasil pemeriksaan fisik ini memang terlihat ya, denyut nadinya meningkat dan suhunya juga meningkat akibat adanya infeksi. Pemeriksaan ekstraoral, wajah asimetris, kelenjar getah bening tidak teraba, sklera non-ikterik, konjungtivita non-anemis. Terdapat udem pada submandibular, kiri, kanan, submental, dan konsistensinya lunak. Berfluktuasi, warna lebih merah daripada jaringan sekitar, nyeri tekan, dan terasa hangat. Jadi adanya pembengkakan gitu ya. Seperti di foto ini, beliau mengalami pembengkakan di bagian bawah rahang kanan, kiri, dan meluas sampai ke bawah dagu. Dan ini pembengkakan ini lunak, di situ ada fluktuasi, warnanya juga kemerahan dan hangat. Itu tanda-tanda memang ini adalah tanda-tanda keradangan gitu ya. Jadi ada panas, ada pembengkakan, ada kemerahan, ada sakit, dan terakhirnya sih biasanya kalau tidak tangani dengan baik maka terjadi perubahan atau kerusakan fungsi. Dari hasil pemeriksaan intraoral tampak dasar mulut terangkat sehingga lidah terangkat ke atas. Intraoral itu di dalam rongga mulutnya ya, dilakukan pemeriksaan. Tampak gigi 24, 25, 26, 46 gangren radix. Jadi ini adalah penomoran jenis-jenis gigi ya. Dilakukan pemeriksaan foto torak dan foto jaringan lunak lateral. Dari hasil pemeriksaan darah tampak leukositosis. Leukositosis itu adalah peningkatan jumlah leukosit atau sel darah putih kita yang menandakan terjadinya infeksi. Dari serangkaian pemeriksaan, pasien diagnosis dengan sepsis Ludwig angina. Sepsis tersebut merupakan suatu infeksi yang menyebar gitu ya, yang telah meluas ke daerah koli atau leher. Perhatikan kondisi pasien, maka segera dilakukan aspirasi abses. Lalu dilakukan pemeriksaan dengan kultur resistensi. Jadi kenapa pentingnya dilakukan pemeriksaan kultur resistensi? Itu untuk mengetahui jenis bakteri dan kemudian bakteri tersebut resisten terhadap antibiotik tertentu atau tidak. Karena jika bakteri tersebut resisten terhadap terhadap antibiotik tertentu, maka
antibiotik itu sudah tidak lagi bisa digunakan untuk mengobati. Karena memang skala luas saat ini masyarakat sudah sangat mudah mendapatkan obat dan mudah sekali mengkonsumsi antibiotik tanpa anjuran dari dokter atau tanpa aturan yang benar. Maka rawan sekali terjadi resisten antibiotik pada bakteri tertentu. Setelah itu pasien diberikan obat antibiotik dan analgetik via infus untuk meringankan gejala sistemik. Lalu dilakukan insisi drainase untuk mengeluarkan abses. Jadi di sini dilakukan pembuangan nanah ya. Jadi pembengkakan yang ada di leher, di bawah rahang, kanan kiri, di bawah dagu dan leher, itu semuanya nanah dan harus dikeluarkan untuk mengurangi infeksinya gitu ya, atau mempercepat penyembuhan. Selanjutnya pasien dirawat di dalam ruangan perawatan. Nah, selama 4 hari dirawat di ruang perawatan, kemudian pasien terjadi sesak dengan respirasi sekitar 40 kali per menit. Jadi nafasnya memang meningkat ya, karena kekurangan oksigen itu tadi. Kemudian dilakukan insisi di daerah leher. Jadi insisi ini adalah tracheostomy. Lalu pasien dikonsulkan ke bagian THT untuk dilakukan tracheostomi dengan menggunakan anestesi umum. Jadi infeksi ini sahabat, dia karena menekan di leher ya, terus kemudian dia akan menekan jalan nafas dengan lidah terangkat. Jadi infeksi ini sahabat, pertama dia akan menekan di bagian submental, sehingga di bawah lidah di situ ada nanah yang cukup banyak yang menyebabkan lidahnya jadi terangkat. Nah, lidah terangkat ini juga menutupi akhirnya jalan nafas. Dia akan menekan dia akan menekan nasofaring dan akhirnya nafasnya juga rada susah. Dan ketika dia untuk bernafas lewat mulut pun orofaringnya akan tertutup gitu ya atau saluran nafasnya akan tertutup oleh lidah itu sendiri. Dan kesulitan bernafas ini harus diatasi, yaitu dengan cara apa? Yaitu dilakukan dengan cara pembuatan jalan nafas baru, yaitu melalui leher. Dan adanya infeksi di bagian leher juga perlu dilakukan pengeluaran nanah. Itu adalah hal yang umum dilakukan pada kasus-kasus Ludwig angina. Jadi di sini terlihat pada leher ya, dari foto soft tissue lateral tampak adanya daerah radiolucent dan penyempitan di bagian saluran nafas. Jadi ini yang menyebabkan ini suatu kegawat daruratan, dan apabila tidak dilakukan penanganan segera maka pasien tidak bisa bernafas dan bisa terjadi keadaan yang lebih serius atau keadaan yang fatal. Alhamdulillah, pembengkakan setelah 8 hari pasca perawatan, kondisi pasien tampak membaik, pembukaan mulut membaik dan pernafasan sudah kembali normal. Setelah itu dilakukan pencabutan gigi penyebab dari abses. Nah, ibroh yang bisa kita ambil atau pelajaran yang kita bisa ambil dari kasus ini adalah bahwa kita tidak bisa menyepelekan suatu keadaan. Takdir Allah itu merupakan hukum kausalitas dan atau sebab akibat ya. Jadi Allah telah memberikan kemampuan kepada suatu bakteri untuk menyebabkan infeksi gitu, di tubuh kita. Jadi bakteri-bakteri ini apabila pada di jaringan rongga mulut saja, dia insya Allah bakteri ini baik gitu ya, bersifat baik, merupakan suatu penghuni normal. Tapi ketika dia masuk ke dalam sistem tubuh kita, maka dia bisa menyebabkan infeksi, bisa menyebabkan kemudorotan yang besar. Maksud saya bisa menjadi jalan datangnya kemudorotan yang besar. Maka dari itu sahabat, apabila sahabat memiliki gigi yang sudah tidak bisa digunakan lagi,
Secara fungsi tidak ada, secara estetika tidak ada, buat mengunyah juga tidak ada. Sebaiknya gigi tersebut dicabut saja. Karena di dalam gigi itu terdapat saluran saraf gigi yang merupakan suatu jalan atau pintu masuk bakteri ke tubuh kita. Jadi, jika gigi tersebut tidak ada cara untuk dilakukan perawatan, maka cabutlah. Tapi apabila ada, maka segerakanlah. Jadi kita diberikan tubuh ini untuk suatu amanah yang harus kita jaga. Maka jangan pernah mengabaikan sesuatu, karena sesuatu yang terlihat kecil itu atau terlihat biasa itu bisa menyebabkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar dan berbahaya. Datang ke dokter gigi, periksakan gigi Anda. Apabila terjadi lubang, silahkan dilakukan perawatan. Entah itu mau ditambal atau dicabut. Meskipun idealnya masih selama gigi tersebut masih bisa dipertahankan, maka harus dipertahankan. Karena ini juga merupakan upaya tanggung jawab kita kepada Allah, kepada Tuhan yang memberikan tubuh ini secara gratis. Karena apabila gigi ini hilang, menggantinya pun harus membutuhkan biaya yang besar dan pastinya tidak akan senyaman gigi asli kita. Demikian sahabat, semoga kita bisa mengambil pelajaran bersama dari kejadian ini. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang mengalami masalah yang serius ini dan saudara-saudara kita yang sakit pada umumnya, Allah berikan kesehatan, Allah segera angkat sakitnya, dan semoga keikhlasan menerima ujian Allah ini Allah ganti dengan pengurangan dosa dan peningkatan derajat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.